ada Kang Hendri, Kang Riza, terus Teh Tulil, Kang Trisna, Kang Wahid, Kang Cucu. Oke. Bagus Ida, Kang Alfian, terus Kang David, Oscar, terus Kang Eko, Repas, Buis, Pak Yayat, oke, terus konsentrasi ya, fokus konsentrasi. Saya lihat nggak ada teman-teman yang baru banget, jadi ini harusnya udah lancar banget. Oke. Tenang, konsentrasi, fokus banget. Atur nafas perutnya, ingat kita adalah latihan olah nafas dan latihan energi. Jadi, indikator tersederhana adalah ketika kita olah nafas, buang nafas harus sampai habis. Gitu ya. Dan ketika kita olah energi, maka energi harus terasa. Terus ya. Tarik record aja deh. Kadang-kadang suka perlu. Recording in progress. Oke, yuk. Fokus, konsentrasi, tegak badannya. Buang sampai habis, buang sampai habis. Pertahankan konsentrasinya. Kalau kita konsentrasi, biasanya badan kita jadi makin rileks, tapi fokus pikiran kita makin mengerucut gitu. Tenang, fokus, tenang, fokus. Semua pikiran lain simpan dulu. Kita izinkan pikirannya hanya berfokus pada satu, yaitu bagaimana si nafas ini ditarik dan dibuang kalau ini ya. Bagaimana proses nafas ini yang biasanya selama kemarin-kemarin kalau kita lagi aktivitas nggak pernah kita pikirin, sekarang kita dengan sadar ngambil nafas. Fokus, perutnya kembung pas narik. Buang. Gitu ya, kempes pas buang. Fokus, konsentrasi. Oke, saya lihat udah mulai bagus. Langsung sambil bayangin latihan terbaik ya. Latihan terbaik yang pernah Akang dan Teteh latih itu ya. Sambil mari kita mulai latihan kita ini dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa. Yes. Oke. Good. Yuk kita mulai seperti biasa. 4 kali nafas perut. Tarik, terus buang, gitu ya. 4 kali, dilanjut dengan 4 kali nafas dada. Silakan mulai masing-masing. Yang terbaik, bukan balapan, ini adalah bagaimana maksimal dari nafas yang pertama. Silakan mulai masing-masing, konsentrasi, sambil saya bantu sedikit. Tapi kayaknya nggak usah dibantu ini. Terus, diperlambat ya. Karena saya lihat ini kita udah yang latihan yang udah sering latihan, diperlambat nafasnya. Nikmati. Cuman ada kita kok, gitu ya. Cuman Akang dan Teteh dan suara saya kan gitu ya. Betul Kang Alfian. Tenang. 4 kali doang. Kenapa 4 kali Kang? Karena kita harus siap. Energi kita dalam 4 kali nafas. Jadi kita secara alam bawah sadar menyiapkan energi dengan waktu yang singkat gitu ya. Rasain semuanya, sensasinya rasain, gimana energinya makin padat, gimana sekeliling tubuh teman-teman makin padat. Setiap bergerak kerasa energinya. Tolakannya tolong dimaksimalin. Lebay aja. Ada tolakan sedikit, lawan. Tolakan sedikit, lawan. Ya, kita hari ini lebay. Terus, setelah 4 kali perut, sambung dada, terus tangannya taruh di atas paha dulu, bandingkan atau rasakan gimana. Oh, ini sensasi setelah nafas dada. Nanti kita mau bandingin di setelah yang gerakan berikutnya. Jadi fokus dulu, dirasain bener-bener. Harusnya kayak naik tangga. Naik, terus gitu ya. Terus. Bagus ya. Ini Kang Agus bagus nih. Terus Kang Wayan oke. Kang Yusuf oke. Terus. Ya. Kalau teman-teman yang baru gabung banget, tapi nggak ada yang baru banget ini mah. Ya,
tenang aja ya, ikuti sesuai dengan ini. Nanti diskusinya belakangan. Terus. Oke. Kalau udah 4 kali, tangannya taruh di atas paha, rasakan 2 telapak tangan. Kalau yang udah biasa kerasa bola energi, rasakan. Kalau udah kerasa panas, titik, berarti rasakan. Tiap orang beda-beda, bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk jadi indikator. Kemarin saya latihan seperti ini, sekarang seperti ini. Oke. Fokus banget, kumpulin semua energinya di telapak tangan. Yang udah kumpulin semua energinya telapak tangan. Das, bayangin, rasakan. Habis banget. Udah nafas dada harusnya udah enak kantornya. Enak kantor itu maksudnya apa ya? Enak ngumpulinnya gitu. Kalau nafas perut memang kalau ngumpulinnya rada-rada, nafas dada ini karena ada tahannya itu ya, enak gitu ngumpulin. Oke, kita lanjut. Fokus. Ya, 4 seri. Gerakan yang pertama 2 kali. Gerakan yang pertama tarik, tahan, buang bawah, ambil bola, tarik, tahan, lawan depan, buang, tarik, tahan, ambil bolanya, padat di sini, lawan atas, buang, gabungin, das, tahan dulu, depan. Ya. Siap-siap mulai dalam 3, 2 habis, 1 habis, naik, tarik, das. Sepelan mungkin, dirasain ya. Saya berharap teman-teman bisa mencapai 1 tahap lebih jauh, 1 tahap lebih dalam lah gitu ya. Di latihan hari ini. Das. Karena saya lihat teman-teman bagus ini. Di awalnya aja udah bagus. Ya, push, rasain tolakannya. Push, rasain tolakannya, lawan. Kita nggak pernah mengejangkan. Kita itu melawan tolakan. Jadi kejang sendiri. Beda. Mengejangkan dengan kejang karena melawan tolakan beda. Kalau ada tolakan, des, pegang terus. Ya, terus ya. Ingat, sampai hari ini perjalanan kita 1 tahun, hampir 1 tahun setengah, kita sudah nemu 3 kunci. 1, buang nafas sampai benar-benar habis. Kedua, selalu rasakan tolakan, baik tarik, tahan maupun buang. Dan kunci ketiga adalah perjuangan terbesar itu ada di pas narik nafas. Ketika buang sampai habis, ambil semua kepadatannya. Baru kita akan rasakan si nafas itu makin berat, makin berat, makin berat. Kuncinya pas buang nafas, tariknya ambil semua kepadatannya. Ya, itu kunci ketiga yang perlu 1 tahun lebih baru bisa kita rasakan gitu ya. Kunci mahal ini. Ya, harganya 1 tahun lebih. Terus pakai, terus dar. Lawan. Kita bukan ngedorong, kita melawan tolakan. Terus, kalau yang udah, tangannya taruh lagi di atas paha, kumpulin semua energinya, rasakan perbedaan sebelum dan sesudah melakukan 8 nafas yang ini. Fokus, konsentrasi. Yes, bagus. Saya cek halaman ini bagus sekali. Ibu Is, terus Kak Indra, terus. Oke. Ya, yang penting diikuti, yang penting kita tenang, relax, fokus gitu ya, terus gitu. Fokus itu kayak aliran air, ikutin aja, dia ngikut terus gitu ya. Terus ya, kalau sudah, yang belum selesaikan dulu ya. Yang sudah, tangannya taruh atas paha, terbuka ke atas, tegakkan badannya lagi, fokus. Konsentrasi. Nah, gerakan ini fungsinya mulai mengalirkan energi. Kalau tadi sebelumnya mempersiapkan energi yang sudah ada, ini sudah mulai ngalirin.
Tahap berikutnya kita mulai muterin di telapak tangan, kemudian muterin di badan, kemudian kita gaspol buat membesarkan energinya. Oke, tangan yang sudah taruh depan, telapaknya hadap-hadapan. Seperti biasa. Habis. Rasain dulu padat-padatnya. Ya, rasain teman-teman pegang sesuatu di situ. Kalau yang udah kerasa tolakan, fokus tolakan. Kalau teman-teman yang udah rasain panas, fokusnya di panas ya. Otomatis itu mah nggak usah diminta lagi. Fokus dulu, kasih waktu buat badannya siap ngerasain dulu. Oke. Lebih padat. Terus lebih padat. Hitungan 3, teman-teman niatin aktifin semua satelit yang sudah dipasang ya. Dulu kan udah sering pasang, pasti udah ada. Di hitungan 3, teman-teman juga niatin ruangan yang kalau itu teman-teman latihan sudah di ruangan yang udah disetting, aktif berlipat kali ya. 1, 2, aktifkan. 3, ses. Oke. Padatnya lebih kerasa, hitungan 3, tarik ke perut, naik ke atas, dorong depan, gitu ya. 3, 2, 1, kerja keras, tarik. Berat, nariknya aja berat. Tahan dulu, naik ke dada, kerasa terus di telapaknya. Buang, lawan tolakan, kerasa dia bakal muter kenceng. Perjuangan terbesar pas narik. Ingat ya, perjuangan terbesar pas narik. Habis banget, tariknya ambil semua. Ulangi gerakannya. Naik lebih dahsyat, dorong lebih dahsyat. Pas tarik berikutnya, lebih dahsyat lagi. Yuk. Mulai, terus. Ya, nafas masing-masing. Buang benar-benar sampai habis. Ambil semua tekanan ketika narik nafas. Ini udah gerakan berat di sini. Ya, kalau teman-teman lakukan, ini jadi gerakan super berat. Habis banget. Ayo, Kang Cucu, terus. Ambil. Ya, habis banget, ambil semua padatnya. Yuk, saatnya untuk paksa. Yuk, kalau sehat mah paksakan. Yuk, kalau sehat paksain, ayo. Terus Kang Hendri udah mulai oke. Udah tadi oke kita. Terus Kang Riza, terus Kang Hendri. Satelitnya aktif semuanya. Terus dibantuin dari sini. Paksa. Sok. Tuliol terus. Kawain. Kang Cucu terus. Paksa Kang Cucu. Gas. Terus Kang Trisna. Terus Kang Bagus Ida. Habis ya, habis banget. Terus Kang David. Kang Alfian. Ayo Oscar, terus. Pas dorong lawan tolakannya. Kang belum kerasa, bayangin dia muter. Sut, gitu. Terus Kang Eko. Kang Levas. Pak Yaya. Kang Ahmad Tirto, terus. Buang sampai habis. Tekaci itu apa ya? Tidak dihitung kalau nggak buang sampai habis. Terus Kak Pak Sony. Kang Ardialis, Kang Iwa, Kang Agus, terus. Kang Wayan, oke, Kang Iba dulu, oke. Terus, lawan. Ayo. Harus sudah kerasa berat di sini. Kang Yusuf, Kang Arya Eko, terus. Kalau belum berat, berarti belum benar. Terus, Kang Yi, Kang Irfan Taufik, paksa Kang. Terus, Kang Indra. Habis. Perjuangan habis banget. Tarik sebanyak-banyaknya. Oke ya, terus Kang Hendrik, terus. Oke, that's nice, very nice. Terus sedikit lagi paksa, sedikit lagi. Yo, udah bagus, terus. Wah, ini kalau saya di sana, saya bakal salutin satu-satu nih. Terus, saya tahu ini susah, perjuangannya berat, tapi bisa, terus.
Habis. Oke, selesaikan. Taruh depan tangannya. Just hadapkan ke depan telapaknya. Rasakan dulu tolakan dari depan. Semoga bisa lah. Tarik, tahan, dan buang. Posisi diam dulu gini. Just rasakan tolakan dari depan. Fokus, konsentrasi. Oke. Gerakan berikutnya yang seperti biasa, tarik ke dada. Tahan dulu. Buang. Bawah. Naik. Baru tangan. Das. Pikirannya adalah pas ke bawah, dada, perut, ke belakang, punggung bawah, punggung atas, bahu, baru ke telapak. Gitu ya. Pikiran kita yang jalan. Zet, gitu. Jadi kita ada energi yang muterin badan. Siap-siap, 3, 2, habis. Banget. Mulai. Tarik berat. Tahan dulu. Ini berat, ada tolakan ke dada. Kerasa pegang bolanya. Buang. Dada, perut, ke belakang, naik ke atas, bahu, telapak tangan, lawan. Habiskan banget. Habis banget. Tarik lagi semuanya. Berat ini. Ya, lanjutin. Yuk, perjuangannya lanjutkan. Buang lagi. Sampai habis banget ya. Sampai habis banget. Terus. Jebret, yuk. Terus. Yuk. 40 menit. Bisa biasa-biasa aja. Tapi bisa juga latihan luar biasa di mana teman-teman maksain. Hasilnya jauh beda. Tentunya kalau yang 40 menit nggak latihan lebih beda lagi ya. Tapi teman-teman kan sudah mengalokasikan waktu, kuota, fokus, pikiran, mau latihan, maka latihannya yang terbaik. Buang sampai benar-benar habis setiap nafasnya. Yuk, beda. Ini kayak ngecas HP lah gitu ya. Dicas semaksimal mungkin. Kita nggak tahu kapan harus pakai ini power bank kan gitu ya. Siapa tahu bisa manfaat. Terus, paksa. Yuk. Tergantung dari tiap masing-masing. Pas dorong ke depan bisa dibuka, bisa dicakar, boleh. Gitu ya. Kalau pengen cepat tolakan udah kerasa, pas buka coba dicakar supaya dia ngebentuk bolanya lebih gampang, muternya kerasa. Ya. Tapi kalau teman-teman udah pada fase ngerasain titik panas, fokus aja ke titik panas. Gerakan tangan menjadi nggak terlalu ini ya. Biasanya kayak ada yang ngebor, shoot ke dalam gitu, kerasa. Kalau kita benar, yang fokus ngerasain titik, biasanya ada yang ngebor ke dalam, shoot gitu. Wajar itu. Jadi kalau kita dorong tuh kayak ada yang masuk bornya. Saya susah jelasinnya, tapi kerasanya sih kayak gitu. Paksa, sedikit lagi. Ayo, saya tahu capek ini. Terus, paksa dikit lagi. Paksa sedikit lagi. Terus. Sebentar ya, dikit lagi ya. Terus, saya terus cek. Ayo Kang Indra, semangat. Kang Yi, habis. Terus. Kang Hendrik, terus. Yuk boys. Yes. Ya, Kang Indra bagus. Yuk, terus berjuang Kang, buang sampai habis. Terus, Kang Iban dulu. Terus. Oke, tangannya, selesaikan nafasnya. Tangannya taruh atas paha dulu. Tegakkan badannya, buang nafas sampai benar-benar habis. Rasakan di kedua telapak tangan. Kumpulin energinya sedahsyat mungkin. Makin kita capek, badan kita makin gampang peka. Makin jadi peka, bukan makin gampang.
makin jadi peka. Artinya makin mudah merasakan sensasi energinya. Kumpulin semuanya. Kumpulin semuanya. Kerasa nyata itu. Pegang bola gerenyam-gerenyamnya nyata itu. Terus. Oke. Setelah muterin di telapak tangan dan muterin di seluruh tubuh, maka fase berikutnya kita akan paksa energinya supaya sedikit lebih besar, gitu ya. Kumpulin dulu, rasain dulu. Fokus dulu, staminanya, tenang dulu. Setiap latihan kita selalu bilang, latihan itu cuma 1 kali nafas, yaitu yang sedang ditarik, sedang ditahan, sedang dibuang. Gak usah mikirin yang lain-lain, ya. Pikirin nafas yang sekarang harus terbaik aja. Oke? Oke, kita mulai gerakannya yang biasa. Tarik di sini, dada, rasain padatnya, tahan dulu, buang pressure bawah. Set, habis banget, usahain tekanannya kerasa banget, ambil semua, tarik ke dada, tolakan ada dari dada ke telapak tangan, ini berat di sini. Tahan dulu, buang samping. Set, habis. Kalau udah habis, tarik telapak ngadep ke atas, tahan, bola energi, buang, satuin. Das. Nah, beratnya ada di sini. Pas narik, semua tekanan ini ambil lagi. Das, buat nafas berikutnya. Ya. Yuk, siap-siap. 3, yang pertama bareng-bareng. 2, 1, tarik dulu, nafas dada. Udah berat, jari-jarinya kerasa menegang sendiri. Bayangin, kalau yang belum kerasa, bayangin. Buang, push ke bawah. Pas ke bawah ada tolakan dari bawah, kita lawan. Semua tolakan ini diambil, tarik, dar, ambil ke dada. Tahan dulu. Buang samping. Harus habis dulu. Tarik, telapaknya hadapkan ke atas, ngebentuk bola, tahan dulu. Rasain terus, kalau jari-jarinya tegang sendiri, kayak kram, bagus, itu bener. Buang, pressure, satuin, berat di sini. Sampai habis. Habis banget, ambil semuanya, tarik lagi ke atas, das. Tahan dulu. Lagi mulai, buang, bawah lagi. Push, exit. Terus. Ya, sok, terusin. Lanjutin masing-masing. Habis dari sini ke dada, samping. Angkat, pressure. Yuk, dar. Dilebayin ya, kalau begitu kerasa ada tolakan, lawan. Dar. Aduh, kira saya. Terus, kepekaannya ditinggiin. Makin kita capek, makin gampang. Begitu makin gampang kerasa, makin padat bakal energi kerasa, tolakannya makin meningkat. Karena kita komitmen untuk ngelawan terus, nafas berikutnya jadi lebih berat. Berikutnya lebih berat lagi. Karena naiknya gitu. Coba pertahankan itu. Capek pasti banget. Ya, tarik, tahan, dan buang selalu rasakan. Selalu pegang energinya. Ya, kenapa Kang? Kita harus rasain terus karena kita olah energi. Kalau kita mau terapi, dan teman-temannya kita pakai energi ini. Kita nggak bisa bilang kita nyalurin kalau kita belum ngerasain aja belum. Minimal rasakan dulu selalu. Kang, saya memang fasenya belum bisa kerasa. Ya sudah, bayangin aja dulu. Nah, bayangin dulu, nanti pasti kerasa. Pasti. Semua orang stepnya gitu kok. Saya yakin banget. Semua orang stepnya begitu. Karena kita tahu step-stepnya, kita jadi lebih cepat. Ibarat jalan tahu peta. Gitu. Kalau zaman dulu, kita harus otodidak nemuin kayak begini. Langkah-langkahnya ini udah ngulik-ngulik baru ketemu. Nah,
kita di sini ngikutin pola yang udah ada. Harusnya harapannya lebih mudah, lebih cepat. Asal teman-teman daya juangnya tingkatin. Ya, jebret, lawan, ajar, gitu. Fokus, pastiin terus. Yuk Kak Aris, terus. Paksa. Ini bagian latihan intinya di sini ya. Dia udah benar-benar ngegedein energinya. Fokus. Kasih. Terus masih geder dulu. Terus geder itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Susah. Dimaksimalkan. Terus dikit lagi. Terus yuk paksa. Kak Indra udah bagus. Terus Kak Revas, oke, dar. Ayo Kak Ardialis, ayo, tadi udah bagus sayang. Terus, yes. Terus, Kang saya lupa gerakannya, yang ingatnya aja. Ingatnya ke depan dong, udah ke depan dong. Set, ya nggak usah terlalu mikir. Yang penting maksimalin. Udah pasti dapat settingan badan. Fokus. Set. Selesaikan dulu gerakannya sampai selesai. Tangannya taruh di atas paha. Rasakan bola energi di kedua belah telapak tangan. Terus, ya, rasakan bola energi di kedua belah telapak tangan. Tangannya dibuat kayak cakar atau mangkok gitu, biasanya lebih gampang kerasa ngumpulnya. Bandingkan sebelum melakukan gerakan yang tadi dengan sesudahnya seperti apa. Kumpulin lebih padat. Oke, siap ya. Ini satu tambahan yang buat, bukan satu tambahan ya. Gerakan ini cuma 1 kali nafas. Gampang. Ya, gampang gerakannya. Tapi kalau teman-teman maksimal, kayaknya bakal bagus banget nih buat hari ini. Nah, awalnya tangan di depan, seperti ini. Ini startingnya aja di sini. Tarik. Seperti biasa, hadapkan ke dada, tarik ke sini. Gitu. Ya. Rasakan tolakan antara dada sama telapak tangan. Ini ke sini tuh berat kayak neken pen. Tarik di sini, tahan, masih pas aba-aba buang, samping, depan, das, ambil ke sini, dak sampai di sini. Dari sini udah kerasa beratnya ngumpulin, das, habis banget. Tarik lagi ke sini, tahan di sini, aba-aba buang, set, das, dak lagi di sini. Ya, tarik lagi, tahan, buang, samping dulu, das gitu ya. Ini kayak sederhana banget ya. Siap-siap, cobain ya. Yang gini 4 menit ya. Kita latih ini 4 menit doang. Jadi maksimalin 4 menit doang. Siap-siap. 3, 2, tarik, das ke sini. Rasakan tolakan. Ada, tahan dulu. Buang. Samping.
Das, tengahnya. Bis banget. Tarik lagi. Tahan dulu. Buang. Das. Habis. Tarik lagi kalau udah. Lanjutin masing-masing sesuai nafas masing-masing. Ya, sesuai nafas masing-masing. Karena tiap orang hitungannya pasti beda-beda. Yang penting buangnya sampai benar-benar habis. Kepekaannya naikin. Pas. Setiap gerakan itu kerasa. Terus. Betul, samping. Oke. Das, ini buangnya jadi rada panjang ya. Karena kepaksa harus gerakannya panjang. Ini yang disebut dengan, kenapa sih di awal kita sinkronin nafas dengan gerakan. Dengan gerakan sepanjang ini, otomatis nafas kita jadi panjang gitu, pas ngebuang. Kang, kalau saya nggak kuat, gimana gerakannya cepetin? Das, gitu. Ya, kalau nggak kuat, gerakannya cepetin. Atau stop. Buang di sini, habis, tarik tahan lagi, baru buang ke sini. Bisa jadi 2 kali nafas. Ya, atur aja sesuai yang paling nyaman buat teman-teman. Maksimalkan 4 menit ya. Baru, ya sok, saya ngitung waktunya. Udah. Coba. Ini enaknya sih, bukan enaknya sih. Cobain aja lah, susah kasih taunya. Ini sesuatu yang harus dirasain sendiri. Kepadatannya benar-benar dirasain ya. Kita bukan cuman gerak doang. Kita setiap gerakan merasakan kepadatan. Karena kita ngerasain kepadatan itu, kita jadi cepet capek. Ketika kita cepet capek, kepekaan kita meningkat. Ketika kepekaan meningkat, kepadatannya makin kuat. Karena kepadatan makin kuat, makin susah. Ketika makin susah, makin capek. Ketika makin capek, kepekaan meningkat lagi. Gitu aja terus. Naik terus. Sampai ke saat dimana kita pengen nyerah gitu. Ini biasanya udah sampai situ. Saya yakin teman-teman, aduh, gitu kan udah ampun-ampunan begitu. Nyerah juga, teman-teman bocor-bocor, nafas juga nggak ada yang tahu kan gitu ya. Saya nggak akan ngejudge gitu ya teman-teman. Cuman disitulah perjuangan praktisi gitu ya, olah nafas. Karena olah nafas itu nggak pernah gampang sebetulnya. Teman-teman sekalian, olah nafas itu nggak pernah gampang. Gampang iya kalau emang, ya kalau kita melakukan yang gampang hasilnya gimana sih kan gitu ya. Kita kan orang-orang yang melewati kesulitan. Berani ngambil resiko, berani melewati kesulitan supaya 1 tingkat lebih baik kondisinya, 1 tingkat lebih peka, 1 tingkat kepadatan energi, kapasitas energi makin besar. Supaya apa? Supaya kita bisa nolong orang lain, nolong diri sendiri, itu aja. Kenapa teman-teman ngehajar benar-benar maksimal adalah karena teman-teman kita itu pengen bisa nolong diri sendiri dan nolong orang lain, itu aja. Terus maksimalin 2 menit, nggak sampai. Ya, nggak sampai 2 menit lagi, paksain. Hati-hati pas nariknya, Kang Iba dulu. Pas nariknya, ambil lagi semua. Nariknya ambil lagi semua, supaya lebih dahsyat lagi susahnya. Ya, saya apresiasi banget teman-teman. Ya, karena saya 2 kali seri aja tadi ngos-ngosan edan. Karena saya nggak dari awal ya, nggak terus-terusan dari awal. Kalau saya tahu banget, kalau ini dimaksimalin berat sekali. Terusin, cobain aja dulu. Terus 1 menit lagi. 1 menit lagi. Paksa. Yuk. Paksa. Abis ini kita panen hasil perjuangan teman-teman ya. Jadi benerin banget nafasnya. Yuk, 1 menit lagi. Kurang malah. Benerin nafasnya. Kendalikan pikirannya. Pengen nyerah pasti.
Tapi kita kan bukan orang yang menyerah ya. Terus gaya juangnya terus, paksa terus Kang Cucu. Saya tahu itu susah. Terus 10 detik, 10 detik. Masing-masing 2 kali lagi. Masing-masing 2 kali lagi, tangannya taruh atas paha. Masing-masing 2 kali lagi, setelah itu tangannya taruh atas paha. Oke. Oke. Rasakan kepadatan di telapak tangan. Ya. Masing-masing 2 kali lagi, setelah itu tangannya taruh di atas. Rasakan kepadatan di telapak tangan. Rilekskan badannya, lemesin badannya. Yuk, belum istirahat ya. Lemesin badannya, fokus tetap, nafas tetap. Ya. Oke. Kita akan panen. Ya, kalau tadi mah mungkin udah kerja kerasnya, sekarang kita mau menikmati hasilnya. Tangannya ke depan, lemesin banget. Ya, tangannya ke depan, lemesin banget. Oke. Kepadatan mungkin kerasa, tapi tidak harus dilawan seperti tadi. Lemesin selemes-lemesnya, aba-aba tarik lemes ke sini. Tahan. Rasain aja pas buang. Ikutin aliran ke depannya. Dia nanti ada yang ngalir ke depan, ikutin. Depan. Ya. Habis, kalau udah tarik lagi ke sini. Depan dulu, gitu ya. Kita biasain dulu. Dalam 3, 2, 1, tarik. Saat lemesin. Ini mah kita dia aliran air, ngikutin alirannya. Tahan dulu. Buang. Fokus ke alirannya. Ikutin alirannya. Kalau udah habis, banget, tarik lagi ke sini. Ya. Kalau tadi di awal-awal benar-benar ngelawan tolakan, sekarang ikuti alirannya. Begitu ke depan, begitu teman-teman tahu gerakannya ke depan, otak teman-teman sudah merintahin energi ke depan. Energi udah duluan sebetulnya. Tangannya yang ngikutin. Jadi ini kayak ada solokan, airnya kenceng, tangan dimasukin, tangannya ngikut. Nah, gitu. Ketika kita mau tarik, otak udah merintahin, hey, energi balik. Maka pasti ada balikannya. Ikuti balikannya. Terus. Nikmati. Ini bagian menikmati, alirannya rasain bener-bener. Oke. Bagus. Oke, bagus. Oke, sambil lihat ke sini sedikit, pas narik, tarik ke dada sebelah kiri atau kanan sama aja. Pas buang, dorong depan. Pegang ini bolanya terus. Tarik berikutnya, puterin ke arah sebaliknya. Buang. Pegang terus bolanya. Ya, kalau ini bola mah ada bola ini. Ke sana. Pas tarik gini kan, gitu. Buang, gitu. Dibalikin lagi, nah, gitu, betul. Ya, terus fokusnya di alirannya, Ya. Kalau zaman dulu ini bagian dari jurus halus. Buat apa jurus halus? Untuk meningkatkan kepekaan sama kecepatan reaksi sebetulnya ya. Jadi ketika kita nerapi, langsung gitu. Dilatihnya pakai jurus halus ini. Cuman, kalau teman-teman mau latih jurus halus, sangat disarankan latihan yang berat dulu sebelumnya, supaya energinya besar, kepekaannya tinggi. Maka latihan jurus ini akan efektivitasnya lebih baik gitu ya, lebih meningkat banget. Jadi tidak melakukan ini di awal latihan gitu ya. Bisa sih, cuman ya kan kita mau yang efektif ya, yang lebih dahsyat gitu.
Rasain dulu. Zut. Selalu pegang bolanya. Selalu pegang bolanya. Selalu pegang bolanya. Ya. Kalau teman-teman cukup peka, biasanya kerasa bola dan kerasa muter. Nah, kalau udah kerasa muter, teman-teman coba niatin putarannya lebih kenceng. Jadi nanti bolanya mengecil tapi padat. Gitu. Nah, ini udah bentuk satelit energi yang bisa teman-teman pakai buat tempel di pasien ketika terapi. Coba mungkin mumpung lagi begini, buat sekecil mungkin, secepat mungkin putarannya. Jadi mungkin awalnya kerasa di seluruh permukaan telapak tangan, tapi nanti lama-lama kerasanya kayak ada satu kecil muter di tengah, tajam lagi. Biasanya gitu. So, awalnya bolanya gede, jadi kecil. Gitu. Tapi kerasa banget di telapak tangan tuh ngegoresnya kerasa. Cobain. Siapa tahu udah ada yang dapet. Ya, terus. Ini kan pas dorong tuh muterin kenceng sambil nyerap. Tarik juga gitu. Terus fokusnya. Pas buang, serap lagi. Madetin lagi. Kan buat apa saya? Nah, ini sambil diingat ya. Kan kenapa saya begini? Lakukan ini, toh setelahnya energinya buyar. Iya betul, setelahnya energinya mungkin kita simpan gitu ya. Putaran yang ini mungkin nggak ada lagi, tapi otak kita sudah merekam begini loh caranya dan begini loh rasanya punya putaran yang kencang. Itu yang berharganya. Ketika otak sudah merekam, maka kapanpun pasti bisa dikeluarin sedahsyat ini. Itu pekerjaan keras, kenapa kita harus latihan sedahsyat mungkin, karena masukin program ke otak kita, ngasih tahu otak kita hal-hal yang baru. Ya, kalau latihan biasa-biasa mah ada semua kita. Kalau latihan biasa-biasa, melatih hal-hal yang emang kita udah tahu, nggak ada sensasi baru, nggak ada dorongan baru gitu ya, melebihi kapasitas biasanya, ya gitu-gitu aja pasti. Oke, masing-masing 5 kali lagi. Tangannya taruh atas paha, nafas dada terbaik, tarik yang dalam, tahan yang lama, buang tetap sampai habis, walaupun cepat nggak apa-apa. 3 kali gitu ya. 5 kali dulu gerakannya, nafas dada yang dalam 3 kali, terus fokusin energinya semua ke perut dengan nafas perut. Nggak usah buru-buru ya. Terus aja dulu. Oke, sok terus. Kalau udah 5 kali, nafas dada yang dalam dulu 3 kali, tangan di atas paha. Normalin dulu, terus simpan ke perut. Nafas perut. Ya, terus ya, simpan sebaik mungkin. Ini latihannya menurut saya, teman-teman sudah sangat maksimal. Nyimpennya harus bagus. Ingat, nyimpennya harus bagus. Ya. Udah kerja keras, dapat duit banyak, jangan dibuang-buang duitnya. Simpan semuanya. Fokus dulu, konsentrasi dulu. Tenang dulu. Sambil saya buka mic-nya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, mau cerita, silahkan bisa open mic. Setelahnya ditutup lagi mic-nya supaya nggak tabrakan ya. Oke, kalau masih pusing-pusing dikit, biasa dulu. Oke, ada yang mau tanyain dulu mungkin? Boleh. Kang Indra ini udah sering latihan, Kang? Malam, Kang. Saya baru yang tadi siang, Kang. Oh, baru join. Dan telepon udah dikasih join ke sini.
Oh ya, tapi isi Hmm. dasar-dasarnya udah ngikutin kan ya dari YouTube mah? Iya, makanya saya tahu Akang dari YouTube soalnya. Terus Oh sempat iya, berapa iya. kali ngikutin. Jadi ya dari basic terus sama YouTube-nya Pipa Z kalau nggak salah tuh. Oh, Saya udah rada ikutin. bisa ngikutin tadi? Atau ada kesulitan di mana? Paling di field-nya ya Kang ya. Di field-nya saya belum dapat kayak misalnya energi untuk menjadikan bola seperti itu belum terlalu dapat Kalau sih. yang gini-gini udah kerasa? Kayak Kalau yang ini nyolong udah ya, ada kerasa lah. Udah ada seringin di kerasa. sini aja. Ya, sering di Hmm. sini. Kayak gini, ini tuh paling gampang. Tapi begitu dia ke depan suka ngeplos biasanya suka hilang. Jadi Iya sering benar. gini, latih dulu ke depan, des gitu. Tenang aja, Hmm. bola mah pasti akan terbentuk sendirinya. Setelah kita udah bisa ngerasain tolakan di depan, gitu ya. Semua Oh prosesnya gitu. gitu. Ada yang mau tanya Baik. dulu mungkin sebelum ke yang lain? Eh, ini kalau saya mulai dari sekarang, nggak dari basic dulu, apakah nggak apa-apa gitu Kang? Nggak apa dulu? Nggak mulai dari basic dulu, kan basicnya saya cuma ngikutin dari YouTube yang udah Oh, enggak. rekaman nih. Senin memang rada santai, segini teh santai. Segini santai. Kalau Kamis seru itu. Oh Emang gitu. Senin tuh buat yang nggak terlalu, makanya duduk kita ya. Kalau Kamis kan berdiri gitu ya. Nggak ada Oh. masalah kok. Justru adaptasinya lebih cepat, asal ya tadi pointernya buang sampai habis, rasakan terus, itu diikutin. Pasti repot di awal-awal, tapi kesananya cepat adaptasinya gitu ya. Oke. Kalau buang sampai habis itu sampai kalau misalnya masih berasa di perut, terus kita tiup aja supaya habis Oh banget. ini trik sederhananya gini, jangan percaya otak kita ketika di otak kita bilang udah habis gitu. Udah habis nih, hah, keluar lagi, sampai terakhir gitu. Oh, Baru. Nanti biasanya langsung keringetan. oh gitu. Oke. Kalau tadi nggak keringetan, nggak basah, berarti belum bener. Ini basah kan baju. Oh, basah, nggak bagus. Oke, yuk yang lain. Ada yang mau tanyain dulu? Oh, Kang Trisna udah usap-usap. Ada yang mau tanya? Belum? Oke, latihan hari ini sebetulnya ngejar kan latihannya standar, itu gerakan standar semua ya. Tambahannya cuman yang ke sini. Nah, teman-teman sekalian, yang gini itu sebetulnya menurut saya ini kan baru sekitar sebulan yang lalu kita discovery ya. Menurut saya ini dahsyat banget. Gerakannya simple, cuman ngumpulin begitu, pas narik, buangnya ke sini. Coba, tapi ini gerakan menurut saya baru kerasa dahsyat kalau kepekaannya memang udah tinggi, maksudnya udah capek banget, udah padat banget. Gininya bakal berat banget gitu ya. Coba nanti kalau latihan mandiri diulik gitu ya, sampai gini aja susah banget gitu ya. Yang ngilu-ngilu dari sini ke sini atau jari-jarinya kejang sendiri sampai ngilu, siapa aja nih? Ya, kalau itu terjadi berarti sudah benar ya. Kalau belum, ya harus lebih maksimal lagi. Oke. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhiri, teman-teman? Tadi yang gerakan halus lupa Kang sekali saya. Gerakan halus? Ya. Oh ya, siap. Gerakan halus itu ini kan potongan ya, kita semuanya main potongan. Jadi basically adalah poinnya itu adalah selalu pegang bola. Nah, kebetulan lagi di kamar anak ini ada bola. Selalu pegang bola. Itu poin utamanya. Gerakannya kan cuma di sini. Dari samping, dorong depan. Balikin, samping lagi. Dorong depan. Balikin, samping, dorong depan. Yang nggak boleh lepas itu si bola. Ya, ini poin terpentingnya yang nggak boleh lepas itu si bola selalu ada. Jadi misalkan gini, tak kerasa, di sini nggak kerasa nih. Wih, kok hilang? Diem dulu harusnya. Rasain dulu, oke ada lagi, dorong lagi. Walaupun habis nafas ya, tarik lagi. Jadi kita ngejarnya dari awal sampai depan sini, si bola selalu kerasa. Pas ngebalik juga gitu. Yes, gitu ya. Ini kalau dilatih dari awalnya langsung gini, kerasa pasti. Tapi dia nggak padat. Nah, tapi kalau teman-teman latih setelah yang keras-keras, yang susah-susah, yang capek-capek, ini kerasanya padat ini. Kadang-kadang ada yang kayak nyetruk gitu, kayak
yang muter terus nusuk di sini. Bukti energinya dia makin kenceng gitu. Makin kecil makin bagus. Gede gampang ngerasa, makin kecil makin bagus. Nah, bola energi ini nanti sekarang deh coba teman-teman ya, tangannya giniin, set, sok bareng-bareng giniin, gak usah pakai nafas, niatin bola di telapak tangan, yes, niatin aja. Itu nanti di tengah teh udah kayak ada yang nojos biasanya, nojos apa ya? Kayak ada yang neken, set gitu. Nah, itu teh langsung kebentuk ser di sini teh. Nah, ini bola ini yang ditempelin di terapi. Plus, misalkan saya mau terapi jantung, makanya tempelin ke jantung, tek, bolanya dia lepasin, ambil aja, dia tetap di sini gitu. Kalau terapi kan gitu ya, tapi di dalam ya, tes gitu. Itu fungsi si virus. Udah ya, kebayang ya? Intinya cuman pegang bola aja. Kan enggak, saya lupa gerakan. Udah, intinya pegang bola. Teman-teman mau ke atas, mau ke bawah, bebas. Yang penting pegang bola. Mau cuman gini-gini, nggak apa-apa. Yang penting pegang bola. Gitu ya. Intinya mah pegang bola. Gitu. Ini mah biar keren, biar seragam. Dan gitu. Oke, ada lagi yang bertanyain. Pertanyaan bagus. Kalau nggak nanya tadi. Sorry. Sharing aja dikit kali ya. Jadi sambil nanya lah. Nah, selama ini kan kita belajar disuruh ngerasain ya tolakan gitu. Saya belum berhasil. Karena mungkin kalau ngejang itu pas dorong tuh sambil ngejang. Nah, tadi sore kan lihat video yang di-share itu, terus salah, berarti jangan ngejang gitu kan. Jadi tadi pas yang ke depan itu saya nggak ngejang kan, nah baru mulai kerasa tuh ada tolakan, tapi hanya bisa ke depan. Pas ke samping nggak bisa. Belum kerasa gitu ya. Nah, terus waktu yang disuruh bola muter itu, saya tuh bukan bola ya, tapi di ujung jari tuh kayak ada muter, tapi belum sampai ke telapak tangan. Apakah berarti itu, masih jauh kali ya, ngerasain bolanya ya, baru di ujung jarinya aja ada kayak ser itu. Sama yang terakhir yang pas gini-gini, rasain mana yang belum kerasa bola. Tahu-tahu di pas terakhir tapi di telapak tangan kanan kayak ada yang gelikitik baru gitu. Ya itu sih, itu kenapa tuh? Oke, ini ya, ini kita review sedikit ya. Ini menurut saya ini pertanyaan bagus. Oke, jadi memang kalau kita dulu pernah berlatih, kita itu pasti ngejangin dari awal gitu ya. Pelatih kita zaman dulu kan kejamnya minta ampun ya, jebret, tendang, cepuk, jebret gitu ya, dan kita dipaksa kejang maksimal. Tapi ini bagus, ototnya terlatih, tapi kita jadi fokus di otot. Sementara kita itu mau fokus di merasakan energi. Maka paradigmanya dirubah sekarang. Yaitu ya yang tadi ditemukan bahwa kita tuh tidak pernah mengejangkan dengan sengaja, nggak pernah gini-gini dari awal. Tapi kita itu sedang mendorong mobil di tanjakan. Ketika kita gitu, pasti ada tolakan yang kerasa, walaupun sedikit ya. Semuanya mulai dari sedikit. Mulai dari hampir nggak kerasa sih tolakan. Tapi ketika kita fokusnya di tolakan itu, dia akan makin peka. Akhirnya tadi kayak ngedorong di tanjakan. Nggak mungkin kita nggak kejang kalau mobilnya udah mau ngedorong ke kita kan begitu. Pasti nahan. Tapi beda otot yang bekerjanya. Nah, sehingga nanti jalur energi lebih cepat terbuka. Jadi memang sudah betul apa yang didapat, kita nggak pernah ngejangin dengan sengaja. Nah, terus teman-teman, saya yakin ini pertanyaan yang kedua tadi mewakili semua. Percayalah bahwa kerasa nggak kerasa, bolanya kebentuk. Gitu ya. Masalahnya adalah cuman simpel banget. Sensor yang aktifnya itu bisa jadi udah semua full, bisa kerasa ada bulatan muter begitu. Ada yang cuman gerenyam-gerenyam di ujung, kayak tadi mungkin ada kayak putaran gitu. Berarti sebetulnya udah muter gitu. Nggak mungkin ini. Kalau kita awalnya, kita anggaplah kita nggak bisa banget ya. Kita nggak peka, nggak pekanya. Maka kalau kita nggak peka, apa yang harus dilakukan? Energinya harus digedein supaya yang nggak peka ini bisa ngerasain. Jadi misalkan alat ukur kita misalkan baru bisa, misalkan telinga kita budak deh gitu ya. Orang harus teriak-teriak baru kedengeran. Maka anggaplah kita budak banget tentang energi ini, maka energi itu harus gede banget baru kita kerasa kan gitu. Nah,
maka latihan itu harus digeder sesulit-sulitnya, seberat-beratnya, secapek-capeknya supaya tadi energi ngegedein. Walaupun nanti kerasanya cuma sedikit. Tapi begitu kerasa sedikit itu, otak kita ngerekam, oh ini yang namanya putaran. Maka latihan berikutnya lebih gampang, lebih gampang, lebih gampang. Barulah nanti jedar. Energi yang selama ini kita lakukan jadi gede banget tuh karena kita maksain semua. Maksain terus. Kerasanya sedikit, tapi karena kita maksain terus, suatu saat pekanya meningkat, dar, kerasa tuh, oh energi saya segede ini, kan gitu ya. Nah, ngomongnya aja merinding saya. Kira-kira begitu. Ya, jadi energi itu pasti ada. Cuman memang kadang-kadang kita masalah pekanya aja. Nah, maksud saya adalah percaya diri, yakin dulu aja. Gitu. Begitu kita niatin muter, sepersekian detik kita niatin muter, dia muter. Masalah belum kerasa, biarin aja. Sabar aja. Gitu ya. Ini mah nanti akan terasa pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya lah. Kira-kira begitu ya. Asal kita terus maju gitu. Oke, itu ya pertanyaan 2 ya. Gerenyam-gerenyam, putaran, iya gitu. Nah, sekarang udah ngerasain ada putaran di sini, berarti latihan berikutnya ingat-ingat sensasi putaran itu. Nanti akan lebih mudah lagi. Putaran apa kelitikan kayak dikelikitik gitu? Muter gini. Oh, itu muter ya? Muter gini. Saya ngerasanya dikelikitik. Itu kalau buat terapi mah udah gede itu. Gitu. Oh, iya. Anggap aja lah kita kulit badak lah. Udah digesek pakai amplas juga, cuma kelikitik gitu. Kayak gitu. Ya, sip, nuhun. Oke, ada satu lagi mungkin? Boleh tanya? Boleh, mangga. Tadi waktu Ya, hari Kamis saya coba latihan. Ternyata pakai kuda-kuda tangannya jadi nggak peka. Itu kenapa ya? Karena awal-awal aja. Makanya jadi kemarin tuh langsung keluar. Kenapa tangannya nggak peka? Kalau duduk peka. Nah itu jadi aneh. Tapi lutut torok tok. Ya? Lututnya ngadeg-deg tuh. Gemeteran. Lututnya jadi lemes. Lemes ya. Gini. Latihan itu adalah salah satu yang dilatih ketika kalimatnya gimana ya? Misalkan kita udah ngerasa dengan enak di sini. Kita tambah kesulitan baru kuda-kuda. Maka pada saat kita nambah kuda-kuda, otak kita kan harus mecah ya antara nahan kuda-kuda dengan tetap ngerasain peka. Kadang-kadang kalau awal tuh repot. Lu kadang-kadang kerasa, kadang-kadang ya udah menjerit minta istirahat. Disitulah tantangan di konsentrasinya. Jadi bukan energi tetap ada, bukan jadi hilang, tapi fokus kita yang masih pabelit. Bayangin kalau latihan kuda-kuda di tengah kerumunan orang diliatin, di sebelah kita ada yang ngamen, lebih susah lagi. Udah mikirin malu dan teman-temannya, gitu ya. Tapi kalau bisa seperti itu, lempeng di tengah kerumunan diliatin orang, sebelah yang ngamen, ada bayi nangis, kita tetap bisa, oh itu jago banget. Gitu ya. Kalau latihan kayak kita ya, di tempat yang nyaman, udah diem, nggak ada yang ganggu. Kalau tadi Kang Revas masih ada tuh anaknya ganggu-ganggu kan gitu ya. Bukan ganggu ya, ikut minta perhatian gitu. Nah kalau yang kita latihan di tempat yang tenang begini mah nggak ada tantangannya sebetulnya mah. Berikutnya tuh ya kan kita nggak diliatin, nggak diapain gitu ya. Nah jadi intinya latihan itu, apalagi di awal-awal wajar kalau terjadi seperti itu, karena kita harus meningkatkan lagi si konsentrasi, milah-milih mana yang harus jadi fokus kan gitu. Nah semuanya juga gitu Kang Oscar. Ini kalau teman-teman yang latihan biasa Kamis, awal-awal mah wah repot. Tapi ada bagusnya kalau pakai kuda-kuda. Apa coba? Yang peka dari ujung kaki sampai ujung kepala, tolakan akan terasa jauh lebih besar nantinya. Setelah kita kuda-kudanya rada kuat sedikit, sehingga pas kuda-kuda nggak terlalu sulit lagi, maka kepekaan kita akan jauh lebih besar. Itu si step-stepnya ya. Jadi bukan hilang loh, ya. Tapi memang masa adaptasi ke stage yang baru, kira-kira gitu. Itu mungkin akan Teteh. Ya, semoga jawabannya mewakili. Kalau nggak ada yang masih ada ditanyain, bisa tanyain ke grup ya, kalau ada apa-apa. Jangan khawatir, saya lihat tadi yang diskusi grup juga bagus. Saya lihat satu, oh udah oke jawabannya gitu ya. Saling sharing seperti tadi menurut saya bagus banget gitu ya. Saling menghargai lagi, tadi kelihatan banget saling menghargai. Oke, mungkin itu dulu ya latihan kali ini.
Terima kasih sudah berlatih. Kita akhiri latihan ini dengan hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya ada yang salah. Dan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.